Dia lagi foto diplomatina namanya. Ini keong yang ukurannya, ini udah diukur ya? Udah 9 mili. Oke, panjangnya 9 mili. Ini keong dari Maluku Utara. Nama saya Ayu Safitri Nurinsyah. Saya di sini sebagai peneliti keong di kelompok riset Molluska dan Invertebrata lain. Pekerjaannya di bawah Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Kalau hingga hari ini spesies yang saya namakan gitu, itu ada 23 spesies keong darat. Ayu, ya. Sama seberapa dekat seorang Bu Ayu dengan alam? Wah, seberapa dekat ya? Lengket lah, seperti lendir keong loh. Jadi gitu. Keong itu, ya dia lambat tapi sampai, itu filosofinya. Jadi kadang kita nggak usah buru-buru atau apa. Yang penting pace kita ada, pace tetap, tapi kita sampai pada tujuan. Yang kedua, keong bisa fight. Jadi kita sering nyangka kalau keong itu kita sentuh, ngumpet. Keong itu kita gangguin, ngumpet masuk. Terus dia nggak ngapa-ngapain. Kita banyak menyangka seperti itu. Tapi ternyata ada keong yang dia kita toel, cangkangnya dia gini, duk, gitu. Jadi dia ngelawan. Nah, jadi ternyata ya banyak kok dari keong-keong yang filosofinya juga bisa kita ikuti gitu. Jadi ya itu sih yang bikin saya makin penasaran. Yang suka tanya juga sih, kenapa sih kok senang sama keong darat gitu, dan malah sudah bertahun-tahun jatuhnya ya. Jadi dulu di satu momen sepupu saya nggak sengaja injak beling, darahnya keluar banyak sekali. Terus udah gitu ada tante saya suruh kita cari bekicot. Nah, setelah diambil bekicotnya sama tante saya, cangkang bekicotnya dipecah, terus keluar lendirnya banyak, terus ditempel ke lukanya. Nggak berapa lama lukanya tuh gumpal. Terus sepupu saya juga udah nggak ngerasa sakit, jadi dingin aja gitu si lendirnya. Gara-gara itu tumbuh rasa keingintahuan yang terus-terusan. Akhirnya 2006 itu saya kesini tempat ini. ...2006 saya magang, 2007 saya skripsi. Terus itu di situ pertama kalinya saya melihat bahwa passion bisa jadi occupation. Melihat dari Bapak Ibu peneliti yang ada di sini gitu ya. Jadi bisa kok kamu melakukan sesuatu yang emang kamu tuh suka di sana gitu. Tantangan terbesarnya itu adalah memberitahu ke orang-orang kalau ada keong selain bekicot. Boro-boro kita memberitahukan sampai ke manfaat gitu. Kita kasih tahu dulu, sebenarnya di tempat Bapak tuh banyak keongnya loh yang bisa potensi gitu ya. Dan untuk memberitahu kalau penelitian ini tuh penting gitu ya. Kadang kan orang suka nanya, kamu ngapain bongkar-bongkar tanah gitu ya, bolak-balikin daun gitu untuk cari keong, dan mereka itu taunya hanya bekicot. Kadang dilihatnya atau kita propose gitu untuk pendanaan, itu dilihat cuman keong aja, apa sih pentingnya gitu. Kalau misalnya selama kita niatnya baik ya dan kita merasa itu memberikan manfaat ya kita perjuangkan gitu. Jadi kalau Molluska tuh keluarganya keong ceritanya ya. Jadi saudara-saudaranya keong itu ada kerang-kerangan, ada keong ada di laut gitu. Itu mungkin sudah banyak dimanfaatkan. Jadi untuk mutiara segala macam itu bisa. Tapi untuk keong darat sendiri itu tantangannya masih banyak. Karena kalau saya ngobrol dengan masyarakat misalnya ya, dan mereka itu taunya hanya bekicot. Padahal bekicot itu keong jenis asing invasif dan dia bukan keong Indonesia.
Di Jawa ada 263 spesies. Jadi masih ada 262 lain yang sebenarnya bisa dikulik gitu. Nah, sebelum kita sampai ke manfaat kan kita harus tahu dulu kita punya apa sih di sini gitu. Nah, baru kita beranjak ke oke, ini manfaatnya untuk apa, untuk apa. Kita harus kasih tahu kalau Ibu ini hanya ada di sini. Jadi begitu rumahnya dihancurkan, Ibu nggak akan bisa lihat keong ini lagi. Jadinya itu bisa punah tanpa kita tahu dia ada gitu. Jadi saya itu di luar sudah dari tahun 2009. Ya, sekitar 9 tahun lah kami di rantau begitu. Pada waktu kita di Jerman juga ngobrol sih, ya kan saya waktu itu posisinya sudah ada suami dan sudah ada anak 2 gitu waktu sedang S3 itu. Tapi memang pada waktu itu kami ngobrol dan bertanya kayak kita mau kerja untuk siapa gitu. Kita mau berkarir untuk siapa. Ya, kalau dari diskusi kami sih kita kurang apa gitu di Indonesia, karena Indonesia itu lahannya biodiversitas dunia gitu ya. Jadi kita tuh memang negara dengan mega biodiversitas. Kalau Indonesia itu kedua tertinggi setelah Brazil, tetapi kalau kita dengan biodiversitasnya laut itu kita paling tinggi sedunia gitu. Jadi ya itu udah kayak laboratorium alamnya itu ada di Indonesia gitu. Kalau kita di sini ya berarti kerjanya untuk negara ini ya gitu lah. Terus akhirnya ya Kodorolo pada waktu itu ada pembukaan LIPI sebagai aparatur sipil negara dan peneliti, lalu laboratoriumnya Moluska. Ya seperti ditunjukin aja jalannya ya sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya kami pulang, tidak begitu banyak hambatan lah gitu. Akhirnya ya disinilah kami kembali ke Indonesia. Kalau saya lihat sih alhamdulillah sudah ya. Jadi dulu mungkin orang yang hanya bekicot aja, sekarang tuh orang sudah mulai muncul radar keong. Begitulah. Nah, saya juga suka senang kadang banyak orang-orang yang WA gitu, Bu ini keong apa gitu. Mahasiswa saya yang dia sudah penelitian keong, mereka ditanya oleh teman-temannya. Jadi ya seperti bola salju lah saya harapannya gitu ya, mungkin dari 1 orang bisa dapat 2 calon peneliti keong, nanti dari mereka berkembang lagi gitu-gitu ya. Kalau saya rasa ya kami sebagai peneliti itu emang harus siap diwawancara ya, sebetulnya bukan diwawancara seperti ini ya, tetapi sama masyarakat lokal gitu. Kadang mereka juga suka aneh kan, Ibu ngapain ngumpulin keong, ini apa gitu. Nah, kita harus bisa memberitahukan ke mereka dengan yaitu bahasa sederhana gitu. Kalau tahun penghargaan pertama itu tahun 2014. Saya pernah dapat award dari Conchologists of America. Terus di tahun 2019 saya dapat penghargaan L'Oreal for Women in Science. Terus abis itu di tahun 2020 saya dapat penghargaan dari BPIP 75 Ikon Pancasila gitu di bidang sains teknologi gitu. Kalau saya bisa sebut penghargaan itu sebagai sebuah pengingat, sebagai amanah. Karena saya bisa dapat ini, itu ada banyak tangan yang bantu. Dan amanah, ini kamu sudah dititipkan ini, manfaat ini harus kamu share ke banyak orang gitu. Karena buat apa untuk kamu sendiri ya. Ke hati itu adalah untuk dijaga, untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan untuk diajarkan ke orang-orang tentang pentingnya ke hati tersebut. Sebagai peneliti keong, kalau saya menjadi satu-satunya peneliti keong, itu saya nggak bisa bangga. Berarti saya gagal dong dalam menyebarluaskan kebermanfaatan keong gitu. Yang namanya jadi peneliti tidak bisa sendiri,
butuh banyak orang, butuh kolaborasi, dan butuh generasi penerus. Gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalau nanti saya sudah nggak ada, yang tumbuh ada berlipat-lipat gitu lah, itu harapannya.